pagi, kembali lagi di pembelajaran matematika. Untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan dari pertemuan kemarin. Jadi kemarin kita belajar tentang fungsi inverse, sekarang kita belajar tentang inverse dari fungsi komposisi. Ini ada sedikit video pendek yang bisa kalian perhatikan. Kemudian kalau masih ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di Google Classroom dan mari kita diskusi. Oke, kita mulai. Inverse komposisi fungsi. Jadi jika Hx sama dengan F bundaran Gx, maka H inverse X sama dengan F bundaran G inverse X. Jika diketahui Px sama dengan G bundaran Fx, maka P inverse X sama dengan G bundaran F inverse X. Jadi bentuk F bundaran G inverse dan G bundaran F inverse dinamakan inverse dari komposisi fungsi. Misalkan diketahui Fx dan Gx. Inverse dari komposisi fungsi Fx dan Gx didefinisikan sebagai berikut. F bundaran G inverse X sama dengan G inverse bundaran F inverse X. Jadi ini dilihat, kalau inverse di sini yang belakang akan jadi di depan, G inverse bundaran F inverse X. Kemudian G bundaran F inverse X sama dengan F dulu, berarti F inverse bundaran G inverse X. Sekarang kita masuk ke contohnya. Sini ya, contoh yang pertama. Diketahui Fx sama dengan 4x plus 2. Kemudian Gx sama dengan x min 5. Tentukan F bundaran G inverse X. Kita kerjakan. Jadi pertama kita cari dulu nilai F bundaran G-nya. F bundaran G X sama dengan F Gx. Artinya ini nanti G disubstitusi ke F. Sama dengan kita gantikan dulu, G-nya kita ganti dengan x min 5. F-nya tetap tuliskan F. F x min 5. Kemudian di sini fx-nya kita lihat 4x plus 2. Berarti kita bisa mengganti x ini menggunakan x min 5 sama dengan 4 kali x min 5 baru ditambahkan dengan 2 yang ada di sini. Nah, kita hitung di sini 4x min 20 plus 2 ini kalikan masing-masing sama dengan 4x min 8 plus, ingat di sini kita tuliskan F bundaran Gx dengan Y sama dengan 4x min 18. Dengan cara yang sama seperti tadi mencari nilai inverse, berarti kita ubah dari Y sama dengan menjadi X sama dengan 4x sama dengan Y plus 8 plus X sama dengan Y plus 18 per 4. X di sini adalah F bundaran G inverse X sama dengan X plus 18 per 4. Y ini, jadi kembali ke atas, Y ini adalah F bundaran G X, maka X di sini menjadi F bundaran G inverse. Nah, ini contoh yang pertama. Bisa mengikuti ya. Kemudian saya lanjutkan untuk contoh yang kedua. Diketahui fungsi fx sama dengan 5x min 1. Kemudian gx sama dengan x kuadrat plus 3. Tentukan G bundaran F inverse X. Kita cari dulu nilai dari G bundaran F. G bundaran F X sama dengan G Fx.
sama dengan fx-nya dulu kita ganti, g-nya tetap g 5x min 1 sama dengan, baru ini disubstitusi ke fungsi gx, berarti x-nya diganti 5x min 1 pangkat 2 plus 3. Ini ya, ini kita bisa menjabarkan sama dengan 25x kuadrat min 10x plus 1 plus 3 sama dengan 25x kuadrat min 10x plus 4. Nah, ini bisa kalian cari menggunakan rumus yang nomor 5. Tapi bagaimana kalau kita tidak menggunakan rumus nomor 5? Jadi kita ambil dari bentuk kuadrat ini. Nah, dari sini kita jadikan Y sama dengan 5x min 1 kuadrat plus 3. Nah, ini ya, kita ambil dari sini. Kemudian 3-nya kan bisa pindah ruas. Jadi 3 ini akan kita pindahkan ruas. Y min 3 sama dengan 5x min 1 kuadrat. Biar tidak bingung, kita pindahkan x berada di ruas kiri. 5x min 1 kuadrat sama dengan y min 3. Kemudian karena di sini ada kuadrat, di sini tidak, kita bisa akarkan. Kita akarkan masing-masing. Akar 5x min 1 kuadrat sama dengan akar y min 3. Nah, ini karena akar di sini ada kuadrat, berarti akarnya sudah bisa hilang atau melebur jadi hilang. 5x min 1 sama dengan akar dari y min 3. Ingat bahwa operasi akar ini nanti ketika diakarkan hasilnya akan menjadi plus minus. Di sini 5x sama dengan, nah pindah ruas 1 plus minus akar y min 3, sehingga x sama dengan 1 plus minus akar y min 3 per 5. X-nya di sini adalah y inverse sama dengan 1 plus minus akar x min 3 per 5, sehingga y inverse ini kita ganti tadi yang atas dengan g bundaran f inverse. G bundaran f inverse x sama dengan 1 plus minus akar x min 3 per 5. Sudah kita temukan nilai dari G bundaran F inverse. Bisa dipahami ya? Sekarang untuk contoh yang terakhir. Jadi contoh yang terakhir, ini bagaimana kalau kita ke fx per gx misalnya ya, atau operasi pecahan. Misalnya fungsi fx itu sama dengan 2x min 1 per x plus 1. Sebentar. Gx-nya di sini kita tuliskan gx sama dengan 3x plus 2. Tentukan f bundaran gx inversnya. Jadi kita cari f bundaran gx sama dengan f gx sama dengan f, g-nya ganti 3x plus 2 sama dengan, baru substitusi ke fungsi x. Fungsi f 2 kali 3x plus 2 min 1 per 3x plus 2 plus 1 sama dengan 6x plus 4 min 1 per 3x plus 2 plus 1 sama dengan 6x plus 3 per 3x plus 3. Kita ingat rumus inverse yang kedua. Ini sebagai A, B, C, D. Jadi ingat kembali. Apa rumusnya?
Rumusnya adalah min dx plus b per cx min a. Jadi f bundaran G inverse X sama dengan min 3x plus 3 per 3x min 6. Di sini sudah boleh, atau kita bisa menyederhanakan dengan semuanya bisa kita bagi dengan 3. Min x plus 1 per x min 2. Jadi bisa dipahami ya, ditemukan atau sudah kita dapatkan bahwa nilai dari f bundaran G inverse sama dengan min x plus 1 per x min 2. Oke, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Jadi jangan lupa presensi. Semoga video pendek ini bisa membantu kalian untuk lebih memahami tentang penjelasan yang sudah saya jelaskan. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.